Oke, untuk soal nomor 1. Diketahui angka 8, 4, 16, 8, 32, 16, 64. Lalu kita disuruh mencari angka berikutnya. Oke, di dalam soal deret seperti ini, intinya adalah kita harus mencari polanya dulu, gitu ya. Mencari pola harus yang jelas dan harus yang pasti. Jadi polanya harus jelas dan pasti, gitu ya. Oke, kita coba dulu di sini dari angka 8 ke 16. 8 ke 16 dikali 2 ya. Oke. Kemudian 16 ke 32. 16 jadi angka 32 sama dikali 2. Selanjutnya 32 ke 64. 32 ke 64 dikali 2 juga. Nah, kemudian 64 loncat 1 berarti ke sana ya. Karena kita disuruh mencari di sini ya, setelah 64 ini maka kita ke satunya. Oke. Jadi di sini mulai dari angka 4. 4 ke 8. 4 jadi 8 dikali 2. Kemudian 8 ke 16. 8 ke 16 juga sama dikali 2. Lalu 16 loncat 1 ke titik-titik di sini, gitu ya. Di sini polanya dikali 2, dikali 2, maka ini juga akan sama dikali 2. Maka 16 dikali 2 sama dengan 32. Jadi jawabannya adalah C. Ternyata mudah ya. Mudahlah, pasti bisa. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2 ya. Di sini ada angka 1, 2, 5, 10, 25, 50. Kemudian kita disuruh mencari 2 angka berikutnya, gitu ya. Nah, sama seperti soal nomor 1 tadi. Jadi di dalam deret kita harus menemukan pola yang jelas dan pola yang pasti ya, gitu. Kita coba dulu di sini dari angka 1 ya ke 5. 1 jadi angka 5 berarti dikali 5, gitu ya. Kemudian di sini ada angka 5 menuju ke 25. Jadi sama dikali 5. Kemudian di sini 25 lewati 1 angka jadinya ke titik-titik sini ya. Jadi sama karena dikali 5 dikali 5 ini juga dikali 5. 25 dikali 5 sama dengan 125. Nah, kemudian kita ke yang satunya. Dari 2 menuju 10. Nah, 2 ke 10 dikali 5. Kemudian 10 ke 50 juga sama dikali 5. Maka 50 melewati 1 angka ke sini. Di sini dikali 5
dikali 5, maka di sini juga ikut dikali 5. 50 dikali 5 sama dengan 250. Jadi jawabannya 125 dan 250. Maka jawabannya adalah A. Mudah ya? Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Pembangunan sebuah gedung direncanakan akan selesai dalam waktu 40 hari oleh 30 orang pekerja. Setelah dikerjakan selama 25 hari, pekerjaan dihentikan 10 hari karena ada sesuatu hal. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar gedungnya selesai tepat waktu, maka banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah. Oke, jadi teman-teman, kalau kita disuruh mencari pekerja tambahan, ya, banyaknya pekerja tambahan, jadi ada cara cepatnya, teman-teman. Perhatikan di sini, untuk mencari pekerja tambahan, kita tulis P2. Rumusnya adalah, atau rumus cepatnya adalah P1 dikali dengan L dibagi dengan S. Nah, ini adalah cara cepat untuk mencari banyaknya pekerja tambahan. Nah, jadi di sini P2 ini adalah pekerja tambahan atau yang ditanyakan, gitu ya. Untuk P1-nya di sini adalah pekerja awal. Jadi jumlah pekerja awalnya itu berapa? Kita tulis dulu. Pekerja awalnya di sini ada 30. Kita tulis 30. Kemudian dikali dengan L. L ini artinya adalah libur. Jadi di soal diketahui liburnya adalah 10 hari karena suatu hal. Maka di sini kita tuliskan dikali dengan 10. Lalu dibagi dengan S. S di sini artinya adalah sisa harinya. Jadi awalnya ada 40 hari, kemudian sudah dikerjakan selama 25 hari, lalu liburnya sebanyak 10 hari. Maka sisanya yaitu 40 dikurangi 25 dikurangi dengan 10 sama dengan 5. Nah, maka kita hitung di sini atau kita coret yang bisa dicoret. Jadi 5 dengan 10 kita coret ya. Di sini tinggal 2. Maka 30 dikali 2 sama dengan 60. Jadi banyaknya pekerja tambahan yang dibutuhkan ada 60 orang. Sehingga jawabannya adalah E. Mudah ya. Jadi pakai rumus cepat aja. P2 sama dengan P1 dikali L dibagi S, atau disingkat plus gitu aja, biar nanti teman-teman tidak lupa. P2 sama dengan plus. Oke, selanjutnya kita ke nomor 3. Suatu proyek dijadwalkan akan selesai dalam waktu 40 hari
jika dikerjakan oleh 60 orang pekerja. Memasuki hari ke-21, ada 10 orang pekerja yang sakit dan baru bekerja lagi 3 hari setelahnya. Agar proyek selesai tepat waktu, jumlah minimal pekerja yang harus ditambah adalah titik-titik pekerja. Oke, yang pertama di situ diketahui proyek dijadwalkan selesai setelah 40 hari oleh 60 orang pekerja. Maka total pekerjaannya ada 40, tinggal dikalikan aja dengan 60. Ini adalah total pekerjaannya. Kita garis bawahi, ini adalah total. Totalnya harus 40 dikali 60 ini ya. Kemudian memasuki hari ke-21, ada 10 orang pekerja yang sakit. Nah, jadi setelah hari ke-21 ada 10 pekerja yang sakit. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 20 hari sebelumnya itu pekerjanya masih lengkap, gitu ya. Nah, maka kita bisa tuliskan 20 hari. Jadi 20 hari sebelumnya itu jumlah pekerjanya masih lengkap, yaitu 60, gitu ya. Oke. Jadi ini selama 20 hari. Kemudian 10 orang pekerja yang sakit tadi, dia bekerja lagi setelah 3 hari. Nah, setelah 3 hari 10 orang ini bekerja lagi. Maka selama 3 hari ya, kita tambah selama 3 hari yang bekerja sebanyak 60 orang ya, dikurangi dengan 10 orang. Karena 10 orang ini sakit, gitu kan, maka tinggal 50 orang. Jadi selama 3 hari itu yang kerja sebanyak 50 pekerja, gitu ya. Oke, ini 3 hari. Lalu di soal di sini, agar proyek selesai tepat waktu, jumlah minimal pekerja yang harus ditambah adalah, oke, supaya tepat waktu, maka di sini waktunya tinggal berapa hari, gitu kan. Jadi karena totalnya harus 40 hari, totalnya 40 hari. Di sini sudah ada 20 hari, kemudian ditambah 3 hari, maka sisanya tinggal 17 hari. Nah, 17 hari ini harus dikerjakan berapa orang? Kita belum tahu, maka kita misalkan dengan P aja ya, banyaknya pekerja kita misalkan P. Maka tinggal kita hitung, 40 dikali 60 sama dengan 2400. Sama dengan di sini 20 dikali 60 yaitu 1200, ditambah 3 dikali 50 yaitu 150. Lalu ditambah lagi dengan 17P. Kita tulis 17P. Maka di sini 2400 sama dengan 1200 ditambah 150 sama dengan
1350. Masih ditambah dengan 17P ya. Itu. Maka 17P sama dengan 2400 dikurangi dengan 1350. Jadi sama dengan 1050 ya. Maka di sini kita bisa mencari P. P itu sama dengan 1050 dibagi dengan 17 sama dengan 61,74. Nah, karena banyaknya orang 61,74, nggak mungkin kan orang itu koma, maka kita bulatkan jadi 62. Nah, jadi pekerja yang dibutuhkan ada 62. Kemudian di soal, karena kita disuruh mencari tambahan pekerja atau pekerja yang harus ditambah, maka pekerja yang dibutuhkan ada 62 di sini dikurangi dengan banyaknya pekerja awal, yaitu 60. Maka 62 dikurangi 60 sama dengan 2 pekerja tambahan. Jadi jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Banyaknya susunan kata yang dapat dibentuk dari kata merdeka adalah, oke, ini adalah bab tentang peluang ya. Jadi bab tentang peluang, khususnya tentang permutasi dengan unsur yang sama gitu. Nah, jadi caranya kalau ada soal seperti ini, kita daftar dulu ya. Yang pertama huruf M-nya di situ. Huruf M-nya di situ ada satu aja ya. Huruf M-nya ada satu, kita tulis 1. Kemudian huruf E-nya. Huruf E-nya di situ ada 1, 2. Jadi ada 2, kita tulis 2. Kemudian huruf R. Huruf R-nya ada satu aja ya, kita tulis 1. Kemudian huruf D-nya di situ ada 1. Kita tulis huruf D-nya ada 1. Lalu masih ada huruf K. Huruf K-nya juga ada 1. Kita tulis 1. Dan terakhir ada huruf A. Huruf A-nya ada 1. Nah, gitu. Jadi kita daftar dulu huruf-hurufnya gitu. Kemudian di sini di total ada berapa huruf? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi N-nya di sini sama dengan 7. Nah, kalau sudah kita daftar seperti ini, maka untuk mencari banyaknya susunan ya, mencari banyaknya susunan sama dengan N-nya kita faktorialkan. Jadi 7 faktorial dibagi dengan masing-masing hurufnya kita faktorialkan. Jadi yang pertama di sini 1 faktorial dikali dengan 2 faktorial dikali dengan 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial dan 1 faktorial. Nah, seperti ini.
Kemudian di sini 7 faktorial itu sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4, kemudian dikali 3 dikali 2, dan terakhir 1 ya. Nah, seperti itu. Maka di sini dibagi dengan 1 faktorial itu nilainya adalah 1. Kemudian di sini ada 2 faktorial. Nah, 2 faktorial itu sama dengan 2 dikali 1. Gitu. Maka di sini yang bisa dicoret, kita coret aja. 2 kali 1 kita coret, 2 kali 1 kita coret. Maka tinggal 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 kemudian dikali 3 sama dengan 2520. Sehingga di situ jawabannya adalah B.